Anies, saya mewakili dari teman-teman semua. Kan waktu itu saya tanggal 27 Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktobernya 2022 Bapak dideklarasikan. Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua, Pak, di mana Bapak jadi presiden. Kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas, Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Atau harapannya? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, Pak. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air, Pak, cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana. Terima kasih. Oh, Ibu, Pak Henry daftar menjadi menteri, Pak. Selamat siang, saya mewakili ibu-ibu Pak Anies. Saya mau bertanya, seandainya Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan mensupport kami ini yang beragama Kristen dalam pembangunan gereja dan mewakili dalam kegiatan gereja? Terima kasih, Pak. Nama Ibu maaf? Sali Felicia. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Habis. Baik. Oh, Bapak. Boleh. Ini tokoh pengusaha. Siap. Ya, selamat siang semua. Saya Pak Anies. Ya, kita kan ngomong sampah banyak, Pak. Tapi sampah masyarakat lebih banyak, Pak. Itu mesti diberesin, Pak, ya. Dengan ya beredarnya di media sosial dan sebagainya. Itu saya rasa itu penting sekali, Pak, karena itu mengetahui kita semua yang terbawa, itu yang penting, Pak. Kalau Pak terpilih, tolong bereskan Media sosial. ya. Kalau tidak pun Bapak harus berkarya dalam itu, tapi kita pasti hati kita kan tahu siapa yang harus. Terima kasih. Nama Bapak sekali lagi? Saya Ferry, Pak. Pak Ferry. Pak Ferry, iya kita di Sunda ya namanya Pak Ferry. Kayaknya P pasta, Pespa, P panta. Oke, terus sekalian terima kasih. Pertama saya urutkan aja ya, BPJS. Jadi salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki, Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya, Pak. Tapi hidup sehatnya itu belum. Apa sih harus dikerjakan, Pak? Memasukkan unsur kesra, khususnya kesehatan di dalam KPI para kepala daerah di seluruh Indonesia. Karena eksekutor dari program kesehatan itu ada di daerah. Seperti saya dulu, Pak. Kementerian membuat policy, tapi eksekusinya ada di Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Bila itu tidak menjadi bagian dari KPI, kita akan melewatkan kesehatan ibu anak, kita melewatkan kesehatan anak, kita melewatkan kesehatan pradewasa.
Lalu ketika sudah besar, baru kita bertemu dengan segala macam masalah. Dari mulai masalah jantung, mulai masalah gula. Kenapa? Karena dari awal kita tidak memberikan perhatian. Jadi itu satu, saya perlu garis bawahi, bukan hanya aspek asuransinya, Pak, jaminan kesehatan, tapi reform pada kita ingin bangsa yang sehat, Bapak Ibu. Dan bangsa yang sehat itu dimulai serius dari ibu hamil. Itu harus perhatiannya cukup di situ. Bila kita tidak mulai dari sana, kita terlambat. Dan kualitas manusia ditentukan nomor satu adalah kesehatan, baru kemudian pendidikan itu, dan dari situ kemudian kita akan punya kualitas manusia yang baik. Jadi, nah BPJS-nya itu harus dibahas, Pak. Ini perlu reform. Siapa? Rumah sakit, dokter, masyarakat, pemerintah membuat sebuah mekanisme yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Karena hari ini dokter pun berkeluh kesah. Dia ingin melakukan tindakan, tapi ada ketentuan yang harus diikuti. Rumah sakit merasa perlu memiliki alat A, B, C, D, F, G, tapi tidak bisa mendapatkan dari BPJS. Jadi ada kerumitan di situ, diselesaikan bersama-sama. Kami menyelesaikan proses-proses seperti itu di Jakarta dalam urusan transportasi, Pak. Jangan pernah merasa karena punya kewenangan maka punya pengetahuan. Punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Yang dimiliki kewenangan, tanda tangan. Siapa yang punya pengetahuan? Ya pelaku. Itu yang punya pengetahuan. Ajak bicara pelaku, dengarkan pelaku. Lalu dari situ dibuat policy. Nah, yang sering terjadi karena punya kewenangan, lalu merasa paling tahu, segalanya mau diputuskan sendiri oleh negara, tidak bisa. Kami mengatur transportasi di Jakarta, ada lebih dari 25 operator seluruh Jakarta. Sekarang jadi satu kesatuan, namanya Jaklingko. Itu prosesnya 6 bulan. Lebih dari 70 kali pertemuan, bukan dengan saya, dengan tim negosiasi untuk ketemu berapa biaya per kilometer per angkutan. Yang mikro, yang tengah, yang besar, itu sampai ketemu harga. Begitu ketemu harga, lalu sepakat menjadi satu sistem. Ini bisa dikerjakan, tapi harus sabar. Negara harus mau melibatkan semua. Jadi pendekatannya seperti itu, Pak. Begitu juga dengan hal-hal yang sekarang dianggap bermasalah. Kita tahu ketika sebuah undang-undang keluar ada item-item yang diperdebatkan. Nah itu dibuka untuk percakapan, dibuka pelaku-pelaku terlibat. Problem dari beberapa aturan yang keluar adalah ditetapkan dulu baru pembahasan yang panjang. Akhirnya ramai. Sebenarnya pembahasan dulu yang dilakukan, baru itu baru menjadi sebuah keputusan. Nah ini yang harusnya dikerjakan. Seperti tadi, kami melakukan pembahasan 6 bulan baru kemudian menjadi keputusan. Begitu. Lalu Pak Ian soal sampah, polusi. Nah ini terkait dengan sampah. Ini memang harus ada kampanye yang agak serius terkait dengan sampah. Siapa sih produsen sampah? Paling banyak rumah tangga. Itu produsen terbanyak. Jadi sisa, tapi tidak semua adalah. Nomor satu, kurangi. Yang kedua adalah pemanfaatan untuk daur ulang. Lalu yang ketiga, pengelolaan sampah. Tadi Bapak sampaikan Pak Ian, mana Pak Ian? Pak Ian terkait dengan pengolahan di TPA akhir, sudah saatnya kita menuju kepada pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Kami di Jakarta memulai di Bantar Gebang. Di situ ada TPA dan di situ kami memasang sebuah instalasi, ini pertama di Indonesia, yang kemudian memiliki kapasitas untuk mengolah sampah itu menjadi sebuah bahan baku yang bisa dipakai untuk pabrik semen seperti pengganti batu bara, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh pabrik semen. Itu sudah dikerjakan. Pendekatan yang recycle ini, yang ramah lingkungan ini perlu kita dorong lebih jauh. Di situ peran pemerintah pusat menjadi lebih besar. Kenapa? Karena banyak karena investasinya besar. Jakarta memang punya anggaran besar. Bapak sekalian, Jakarta itu anggaran 87 triliun tahun lalu. Jadi fiskal kapasitinya di situ bisa, tapi banyak daerah tidak mungkin melakukan itu. Di situ letak peran pemerintah pusat. Gitu ya Pak. Kemudian Pak Suki soal produk yang masuk dari luar secara masif. Ini menjadi keluhan yang luar biasa di para pelaku industri mikro kecil, di mana kemampuan mereka memproduksi itu baik,
tetapi ekonomi skillnya itu tidak besar, sehingga kalah dengan produk yang masuk utama dari Tiongkok yang harganya itu murah dengan secara kualitas setara dengan produk kita. Kami melihat perlu ada pengelolaan di sektor-sektor tertentu yang kita harus melindungi pelaku ekonomi mikro kita. Itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus sisi lain mengembangkan pelaku ekonomi mikro kita itu dengan pendampingan, dengan permodalan dan akses kepada pasar yang lebih luas. Jadi tidak bisa hanya sekedar menutup keran, tapi tidak melakukan perubahan di sini. Karena kalau kita tidak lakukan perubahan itu, muncul juga nanti kalau bicara tentang comparative advantage, rakyat kita yang akan mengalami kerugian karena dia tidak mendapatkan produk harga yang lebih pantas bila sekedar melakukan proteksi saja. Ada sektor-sektor yang harus mendapatkan perlindungan. Pak Henry, kemudian Pak Ferry dulu soal sampah masyarakat. Pak Ferry. Masyarakat ini sekarang sekalian hampir semua kita bawa HP dan anak kita juga bawa HP, dan inilah salah satu penetrasi informasi yang bisa diselenggarakan oleh negara untuk akses konten-konten yang bermasalah, baik pornografi sampai dengan konten-konten yang memiliki unsur kekerasan, merakit alat-alat yang bisa eksplosif dan lain-lain, itu adalah konten yang harus di-blok oleh negara. Tapi negara itu ada keterbatasan dalam blok. Selalu saja ada yang bisa lolos, selalu saja. Tidak mungkin negara bisa blok 100%. Tapi prioritas negara melakukan blocking pada konten-konten yang tidak aman. Di sisi lain, satu, video game itu kan banyak bermasalah. Video gamenya ada dari Kominfo melakukan pengeblokan, tapi Kemdikbud membuat rating, disebarkan pada orang tua, rating atas produk